Baik, masih bersama kami pemirsa, masih juga bersama Bapak Haryadi Sukamdhani dan juga Mas Bima dari Indef atau Ekonom Indef. Saya mau ke Mas Bima sedikit, Mas. Tadi dinyatakan sebenarnya masa pemerintah nggak punya anggaran lebih untuk memberikan subsidi. Kalau kondisinya pemerintah saat ini nggak ada anggaran lebih, apa strategi yang bisa diusulkan Mas Bima? Iya, sekarang gini deh, coba kita lihat misalkan pengusaha tuh harusnya juga lebih keras lagi menuntut misalnya kartu prakerja. Prakerja itu 20 triliun, tapi juntrungannya juga objektifnya juga nggak clear ya, nggak jelas gitu kan. Apakah bisa berdampak pada daya beli masyarakat, orang 5,6 triliunnya dihabiskan untuk pelatihan online. Kemudian juga stimulus-stimulus banyak yang kurang tepat sasaran. Di tengah kondisi seperti sekarang justru iuran BPJS Kesehatan dinaikkan misalnya. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah, walaupun tadi konteksnya dengan defisit anggaran, kemudian juga anggaran APBN yang sangat terbatas, penerimaan yang turun tajam. Tapi banyak yang sebenarnya bisa dilakukan. Jadi efektivitas dari fiskal ini yang harusnya bisa memompa ekonomi ketika terjadi PSBB ataupun physical distancing gitu. Jadi kita yang harus tuntut ke pemerintah itu. Mas Bima, kalau Mas Bima melihat dari sudut pandang ekonomi kan kondisi gini kan, pasar kabarnya akan tercipta sesuai dengan kondisinya. Kalau memang kondisinya saat ini PSBB, kemudian industri banyak yang berteriak-teriak dengan kondisi saat ini, apakah memang ada celah atau peluang yang dapat digunakan oleh pelaku usaha kita sehingga tidak terlalu berdampak, begitu Mas Bima? Oh iya, sekarang Contohnya kita bisa melihat apa? nih. Ya, ada beberapa industri yang ternyata juga diuntungkan. Misalkan sekarang mereka yang switch ya dari yang kemarin produksi pakaian jadi tekstil, mereka switch kepada produksi APD misalnya. Bahkan ada beberapa yang sampai diekspor. Kemudian juga ada sektor e-commerce. Ya, ini kan UMKM yang tidak bisa bekerja secara konvensional, ternyata di udara ataupun lewat e-commerce ini masih berputar ekonominya. Itu kan kita melihat adanya kenaikan pada beberapa platform e-commerce, belum yang jualan di sosial media. Jadi sebenarnya ini loh yang harus dilakukan oleh pemerintah tuh agak pinter sedikit gitu lah. Seperti yang dilakukan di Malaysia. Malaysia itu sangat paham ketika ekonomi konvensionalnya stuck ya pada waktu pembatasan sosial, yang mereka lakukan itu adalah mensubsidi internet. Jadi internet itu digratiskan bagi masyarakat sehingga ekonomi digital itu bisa menjadi substitusi dari ekonomi konvensional. Ini yang tidak terjadi di Indonesia gitu. Oke, saya beralih lagi ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kami tadi memutarkan salah satu visual Pak Haryadi. Saya yakin Pak Haryadi juga bisa melihat juga di layar kaca ribuan buruh ya. Mereka mengabaikan distancingnya begitu dan menuntut THR dan lain sebagainya. Kalau Pak Haryadi bisa bercerita kondisi pelaku usaha saat ini, bagaimana nih Pak Haryadi? Maka saya sudah mengingatkan dari waktu bulan Maret ya. Kita waktu itu langsung koordinasi lintas sektor, kita menghitung kemampuan daya tahan kita itu sampai berapa. Nah, mayoritas itu adalah menyampaikan kemampuan cash flow mereka bertahan itu hanya sampai dengan akhir Juni. Nah, jadi kalau kita lihat itu, karena yang menggerakkan perusahaan itu kan cash flow, Mas. Kalau cash flow-nya kering ya bubar gitu kan, kira-kira gitu ya, nggak bisa jalan. Nah, supaya kalau dalam kondisi-kondisi yang luar biasa seperti ini, tentunya memang harus ada intervensi negara. Di mana-mana juga seperti itu. Tadi Mas Bima ceritalah tentang Malaysia dan sebagainya. Nah, kita kan tidak, intervensi itu kan sangat terbatas gitu loh. Kemarin bikin kartu prakerja, dibikin open registration. Memang itu semi jaring pengaman sosial ya, karena masih ada 2,4 juta yang diberikan kepada pekerjanya, 2.450.000 tepatnya ya. Yang 1 jutanya kan untuk training. Nah, tapi itu karena open registration yang dapat kan tidak pada targetnya gitu loh. Yang dapat malah mungkin bukan orang yang prioritas mendapatkan sekarang, tapi yang justru terdampak dirumahkan, kena PHK tuh nggak dapat. Jadi seperti itu. Jadi intervensinya pun juga masih sangat tidak sesuai target gitu. Nah, di lain pihak justru fokus utama yang bikin masalahnya kan adalah virusnya. Nah, virusnya sendiri gimana? Waktu itu targetnya katanya 10.000 tes per hari, yang kalau nggak salah saya baca ya beritanya, itu kan tidak dilakukan. Nah, jadi maksud saya di sini memang harus ada
kedisiplinan juga dari semuanya, baik pemerintah maupun kita ya, pengusaha dan juga masyarakat. Nah, sama-sama ayo kita disiplin mengerjakan tugasnya masing-masing. Tapi kalau semuanya seperti ini kita repot nantinya, semuanya ekonominya kolaps beneran gitu loh Mas. Nah itu dia, makanya tadi Pak Haryadi di awal tadi mengatakan ya udah kita bekerja lagi aja begitu ya, kita berdampingan. Nah ini kan arahnya kan berarti kan tadi kan istilahnya ada herd immunity kan gitu ya berarti ya. Nah ini tantangannya pasti kan akan khas dan khusus lagi nih. Resiko Mas, itu resiko. Saya juga mesti kasih tahu ya, Swedia itu kasusnya 28.000 kasus, yang meninggal 3.000. Artinya apa, lebih dari 10% loh yang meninggal. Saya harus menyampaikan ini juga, tapi kita pilihannya apa? Iya kan, saya masih warning juga, kita semua mengingatkan ini ada kejadian, udah ada betul-betul kejadian yang melakukan herd immunity dan fatality rate-nya tinggi loh, 10%. Nah, ayo kita pikir gimana, maunya gimana gitu. Kalau misalnya karena saya susah sih ngomongnya, saya udah kasih warning terus-terusan. Ini ketahanan cuma sampai akhir Juni. Tolong pikirin nanti perusahaan nggak punya cash flow, itu benar-benar akan shutdown semuanya. Sampai saya ibaratkan kalau kita punya mobil nggak ada bensin, yang kita masukin garasi nggak ada. Pak Haryadi, ya tadi ada poin yang dinyatakan Mas Bima mengenai yang pertama adalah mungkin diversifikasi atau perubahan dari bentuk usaha ke usaha lainnya. Kemudian mengenai demand, nanti oke kalau dibuka lagi, dilonggarkan lagi, mal-mal buka, usaha buka, tetapi masyarakatnya takut untuk berbelanja, demandnya berkurang. Ini mungkin bisa ditanggapi sama Pak Haryadi, dua hal tersebut. Gini Mas, jadi kalau masalah nomor satu yang beralih dulu ya, mengkonversi menjadi usaha yang lain, itu memang betul bisa. Tapi saya perlu sampaikan itu tidak bisa mencapai apa yang sebelum pada waktu normal mereka kerjakan. Saya tahu lah ada beberapa teman-teman tekstil menggarap APD dalam itu, tapi itu tidak dalam kondisi produksi yang normalnya mereka, yang sustain gitu ya. Itu semua di bawah under capacity semua lah, saya tahu seperti itu. Nah itu kami sudah melihat juga paling yang akan survive tuh antara 20 maksimum itu adalah 30% maksimum. Yang 70% itu pasti mereka akan kolaps semua, akan bermasalah semua. Satu itu. Kedua masalah demand. Demand itu selama ada kegiatan ekonomi, demand akan menyesuaikan. Pada awalnya betul pasti akan akan sepi dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh lah Mbak, lihat aja kalau pasar Kramat Jati sekarang. Ayo kita lihat di sana. Ya itu kondisi real nyata turun. Memang turun aktivitasnya, tapi apakah mati? Enggak, tetap ada demand-nya. Jadi itu, tapi kembali lagi saya mengingatkan, pilihan kita nggak banyak. Mau gimana, ya kan? Saya bukan cengeng atau nakut-nakutin, enggak loh ya. Tapi ini betul-betul kan udah bilang, itu kemampuan bisa cek deh masalah daya tahan tadi kan akhir Juni ini aja sekarang sudah kita bermasalah dengan masalah THR. Banyak yang perusahaan tidak bisa membayar THR-nya. Mudah-mudahan Tuhan bisa ya. Doa saya. Amin. Kayaknya Mbak Mas Arif sama Mbak langsung keras amin ya. Artinya maksud saya ini masalah gitu. Jadi masalah udah itu sudah kelihatan. Jadi nggak cash flow, kembali cash flow saya boleh mengingatkan itu. Jadi monggo sekarang kita gimana yuk, kita apa nih. Jadi masing-masing mengerjakan tugasnya, dan kalau menurut saya ya walaupun udah agak-agak berat nih situasi, menurut saya kembali lagi plannya apa. Kalau memang kita plannya mengkonten virusnya ini, mengeliminasi ya dilakukan tadi target-target mau yang 10.000 tes, mau menambah ruang-ruang perawatan dan sebagainya. Nah itu bagaimana? Termasuk gitu, yang stimulus ya, begitu ya Mas? Iya, seperti stimulus itu, aduh saya susah lah kalau ngomong stimulus. Oke. Terima kasih Mas Haryadi Sukamdhani dan juga ada Mas Bima Yudhistira di Yogyakarta atas masukannya Mas, bermanfaat mudah-mudahan buat kita semua, khususnya buat para pemangku kebijakan kita lah gitu kurang lebih ya. Amin. Baik, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.